Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya dan nikmat Islam terutama sehingga kita bisa bermajelis. Baik, sebelumnya absen dulu nih. Abdullah Pohan, Ahmad Rizky, Ali Nasihin, Yudas Iskariot. Bukan ya? Andi Safrul Mas. Loh katanya tadi Yudas Iskariot namanya itu, bukan? Angga. Bintang, Esdra. Fikri hadir. Irfan Juanda. Amirul Basri. Dery. Ini Muhammad Dery Anmal ya? Kok nggak ada syekhnya? Ridho. Rizky. Jadi hadir semua nih ya, 12 ya. Alhamdulillah. Nah, topiknya hari ini pokok bahasan. Saya mau menawarkan 2 pokok bahasan nih. Ini sangat-sangat menarik. Yang satu kita sudah sama-sama kenal, udah sering mendengar gitu lah ya. Yang satu lagi mungkin kalian nggak pernah dengar. Yang pertama yang sudah sering kalian dengar itu Yohanes 1 ayat 1. Sering dong. Mungkin juga sudah sering nonton di video di channel Donditan pembahasan Yohanes 1:1 kan. Tapi ini pembahasannya tentang dari sisi yang lain. Yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 1. Nah, kira-kira mau yang mana? Kalau yang 2 Petrus 1 ayat 1, ini nanti kita akan istilahnya apa ya? Membuka daripada dokumen Kristen sendiri yang paling tua, yaitu yang Codex Sinaiticus. Ada perubahan apa gitu di situ? Ke Bible yang sekarang dipegang sama orang Kristen. Mau yang mana jadinya? Baru aja ya? Yohanes 1:1 udah sering ya? Oke, saya kembalikan nih. Oke, mungkin sebelumnya buat disclaimer ya, bahwa kuliah Kristologi kita itu kan memang untuk mempelajari atau definisi daripada Kristologi itu adalah kan salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus atau Isa Al-Masih di dalam agama kekristenan. Tetapi kita belajar Kristologi bukan untuk menjadi Kristen, tetapi untuk selain mengetahui teologi dari mereka, kita juga bisa tahu kecacatan teologi mereka dipandang dari sudut pandang Islam. Ya, itu yang penting ya. Oh, sebentar nih laptop saya kok jadi lowbat apa ya? Tadi udah terbuka kok. Baik, kita kemarin terakhir kan kita mendiskusikan tentang bagaimana menjawab misionaris ya. Saya harap teman-teman di sini semuanya sudah paham, ngelotok dengan apa yang kemarin kita bicarakan, poin-poinnya, supaya nanti pada saat misalnya kalian bertemu dengan para misionaris di tempat kalian nanti semua ditempatkan, kalian sudah harus punya kerangka berpikir ya, apa saja yang harus dibicarakan gitu ya. Ini mati, baterainya. Nah ini, 2 Petrus 1 ayat 1, topiknya Allah dan Juru Selamat Yesus Kristus. Ini kasusnya hampir sama dengan yang Roma 9 ayat 5. Masih ingat ya? Di mana di Roma 9 ayat 5 sebenarnya penerjemahannya itu mempunyai beberapa opsi. Nah, opsinya pada waktu itu kan beda versi Bible, penerjemahnya ada yang beda. Jadi ada yang memaknai bahwa Paulus sebenarnya tidak menganggap Yesus sebagai Theos, tetapi ada Bible versi lain dengan doktrin teologinya, mereka memaksakan penerjemahan seolah-olah Paulus menyamakan Yesus dengan Theos. Ya.
Ini kasusnya bersama. Coba dibacain salah satu. Ini ya, 2 Petrus 1 ayat 1 pakai mic. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Coba kalau kita perhatikan, yang digaris bawahi. Kalimat, karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, koma, Yesus Kristus. Berarti yang Allah siapa? Bapak. Mana Bapaknya? Tulisan Bapak. Oh ya, Yesus Allah. Nah, Yesus Allah. betul? Ya, Yesus. Siapa yang jadi Allah dan Juru Selamat? Yesus. Ya, Yesus. Yesus kan? Ya. Yang lain setuju? Setuju? Itu kan pakai koma soalnya. Iya. Jadi seolah-olah kalau baca ayat begini kan, Yesus Kristus itu adalah Allah dan Juru Selamat kita, gitu. Menurut 2 Petrus 1 ayat 1. Betul kan? Setuju? Nah, kita lihat yang KJV, King James Version. Coba, yang pintar bahasa Inggrisnya. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Nah, mirip kan? Jadi kalau di bahasa Inggris pun terlihat di sini bahwa Jesus Christ itu adalah God and Savior. Bahasa Indonesia juga Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Oke? Sekarang menurut NLT, New Living Translation, this letter is from Simon Peter, a slave and apostle of Jesus Christ. I'm writing to you who share the same precious faith we have. This faith was given to you because of the justice and fairness of Jesus Christ. Nah, ini lebih parah lagi nih. Our God and Savior. Ya, jadi Jesus di sini disebut sebagai Theos, ya, dan Juru Selamat. Yang ini terjemahan dari NIV. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith as precious as ours. Jelas juga kan bahwa di sini yang disebut dengan God and Savior adalah Jesus Christ-nya. Oke. Nah, ini ada dari apa nih? New American Bible Revised Edition. Disingkat NABRE, itu di bawah. Coba kotak saya dipindahin. Nah, greeting. Simon Peter, a slave and apostle of Jesus Christ, to those who have received a faith of equal value to ours through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. May grace and peace be yours in abundance through knowledge of God and of Jesus our Lord. Beda nggak? Nah, beda nggak? Ini pada diam karena nggak ngerti bahasa Inggris atau bagaimana nih? Hah? Beda itu. Terlihat sedikit berbeda kan? Kalau yang di sini ada of God, ada kata and of Jesus our Lord. Jadi Jesus sebagai Lord, God-nya bukan Yesus gitu. Tapi kalau yang tadi malah disebutkan dengan apa? Dengan jelas Jesus our God and Lord. Nah, okay. Ini ada footnote. On the authorship of 2 Peter, see introduction. On the spelling here of the Hebrew name Simon, confirm Acts 15:14. The greeting is especially similar to those in 1 Peter and Jude. Jude itu maksudnya Judas ya. The word translated our God and Savior Jesus Christ could also be rendered our God and the Savior Jesus Christ. Confirm 2 Peter verse 11, 2:23, verse 2 and 18. Jadi di sini maksudnya apa? Kata-kata atau kalimat our God and Savior Jesus Christ bisa juga diterjemahkan menjadi our God and the Savior Jesus Christ. Ini ada footnote begini. Kenapa ada footnote begini? Karena ada perbedaan penerjemahan di beberapa versi yang berbeda. Oke, sudah tahu ya masalahnya ya? Nah, kita lihat teks aslinya.
Di sini teks aslinya dibacanya kira-kira kan begini. Simeon, Petros, Dulos, Kai, Apostolos, Iso, Kristo, Tois, Isotimon, Hemin, Lakusin, Pistin, and Dikaiosin, To, Theo, Hemon, Kai, Soteros, Iso, Kristo. Di sini yang menjadi kata kuncinya ada kata-kata apa? Theo kan? Theo itu yang artinya God. Atau diterjemahkan ke Bible bahasa Indonesia menjadi Allah. Oke, kemudian ada kata-kata lagi Soteros. Soteros ini yang menjadi juru selamat atau savior. Oke. Perhatikan kalau kita cek di apa namanya? Di teks asli yang bawaannya nih, yang di bawah yang kuning itu. Perhatikan dengan huruf-huruf Yunani yang di atasnya. Yang di kuning itu bawah itu adanya kata ku atau ki gitu. Tidak ada apa? Tidak ada kata theo. Ya, perhatikan. Ini nanti sumbernya dari mana nanti saya kasih tahu nanti. Oke ya, ini teks aslinya. Ini sudah versi Kristen nih. Sudah versi Kristen ada kata-kata theo. Makanya di dalam teks bahasa Inggris maupun teks bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi God dan Allah. Oke. Ya, itu yang saya kotakin tuh ya. Nah, ada sebuah kayak semacam aturan gitulah di dalam penerjemahan Bible. When the copulative kai connects two nouns of the same case, if the article ho or any of its cases precedes the first of the said nouns or participles and is not repeated before the second noun or participles, the latter always relates to the same person that is expressed or described by the first noun or participle. Ketika kopulatif kata kai dalam bahasa Yunani menghubungkan dua kata benda dari kasus yang sama, jika ada artikel ho atau salah satu kasusnya mendahului kata benda atau partisipal pertama dan tidak diulang sebelum kata benda atau partisipal kedua, maka yang terakhir selalu berhubungan dengan orang yang sama yang diungkapkan atau dijelaskan oleh kata benda atau partisipal pertama atau sebelumnya. Oke, ini ada aturan nih. Nama aturannya adalah Granville Sharp Rule atau aturan tajam Granville. Itu ada apa namanya? Referensinya di bawah tuh ya. Nah, contohnya tuh ada seperti kata ini. Ada kata the, ada noun, ada an, ada noun. The itu adalah definite article. Noun-nya itu kata benda, an itu dan kemudian ada kata benda lagi. Jadi kalau ada kata the misalnya, God of us and Savior, dianggapnya dia menjadi satu pribadi atau one person. Ya, ini aturannya, aturan di dalam kaidah penerjemahan Bible di kalangan Kristen. Ya. Ini kita cuma cukup tahu aja. Contoh kasus Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Di KJV-nya, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Jadi seolah-olah aturannya, kalau ada dua kata benda, ya, yang ada hubungan dengan dan, terus kemudian di depannya ada definite article, kata sandang, maka itu dianggap menjadi satu pribadi. Oke, ini aturannya ya. Nah, sekarang kita punya teman baik kita nih, ini kawan baik nih. Kawan baik apologet Islam nih. Apa ayo? Kodeks Sinaiticus. Kita lihat kodeks Sinaiticusnya. Di kodeks Sinaiticus sama nggak dengan yang tadi saya kasih lihat di Bible Hub? Ini saya sudah screenshot. Di sini sudah saya kasih tanda kotak merah. Ya, ini adalah masalah serius yang pertama. Perhatikan yang di sebelah kiri, kotaknya sebelah kiri ya. Di sini kata-katanya atau huruf-hurufnya kan semuanya huruf besar nih, nggak ada huruf besar, huruf kecil nih. Ya, nggak ada koma, nggak ada titik ya. Terus dari semua kalimat ini, perhatikan, ada nggak kata-kata theo atau theos? Theos? Ya kurang lebih mirip lah, cuman ada nggak? Nggak ada kan? Ini di ayat 1 ayat 1 nih ya. 2 Petrus chapter 1 ayat 1. Perhatikan yang setelah digitalisasi di sini juga kelihatan nggak ada kata theosnya? Saya perbesar nih. Tuh. Ada kan? Terus kita lihat terjemahannya. Walaupun di dalam kodeks Sinaiticus dia juga menerjemahkan menjadi God tuh. Oke. Tetapi kita lihat di sini ada kotak yang saya tandain satu lagi nih.
tulisannya seperti K dan Y kelihatannya. Ini apa? Ini disebut sebagai nomen sacrum atau singkatan juru tulis penyalin Yunani. Ya, ini singkatan. Singkatannya dari kata apa? Dari kata Kyrios. Bukan dari kata Theos atau Theo. Kalau Kyrios ke bahasa Inggrisnya harusnya Lord. Kenapa di sini jadi kata God? Di sini kan God nih. Saviornya lain cerita nih Saviornya. Ini God nih. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi yang di, nah ini. Di sini kenapa tiba-tiba ada kata Theo? Tadi nggak ada. Tadi nggak ada kan? Yang di Sinaiticus nggak ada kan? Nggak ada. Jadi dari singkatan Kyrios, tiba-tiba di sini bisa menjadi Theos. Jadi ke bahasa Inggrisnya jadi God, yang bahasa Indonesia jadi Allah. Padahal itu rujukan paling otentik ya Pak ya? Iya, Sinaiticus itu yang paling tua. Sinaiticus, Alexandrianus, sama Vatikanus. Abad keempat sesudah Masehi. Abad keempat Masehi artinya. Itu dokumen yang paling tua yang disimpan oleh manusia sampai sekarang. Yang paling tua. Yang komplit ya maksudnya. Ya. Oh itu komplit dari Komplit. ininya. Nah. Keren nggak? Nggak ada kata Theo. Tiba-tiba Nih, ada. di sini nggak ada kata Theo kan? Tiba-tiba di sini ada kata Theo. Jadi gimana dong? Tambahan berarti. Bener dong Al-Baqarah Ya benar. ayat 79. Benar. Nah, inilah gunanya belajar kristologi. Ada perubahan apa di dalam dokumen mereka sendiri gitu. Dokumen yang di abad 4 Masehi sama dokumen yang di abad ini kalau yang anggaplah 16 lah dari Textus Receptus lah misalnya. Tiba-tiba sekarang menjadi kitab yang ada perubahan kata. Karena kita tidak bisa samakan. Yang namanya Kyrios dengan Theos itu nggak bisa disamakan. Kyrios itu kurang lebih kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau Jawa itu Gusti lah. Ya, Gusti Pangeran, Gusti Deri. Tapi bisa juga untuk Gusti Allah. Bisa dual meaning memang. Bisa dua ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada Sang Pencipta. Tetapi kalau kata Theo atau Theos di dalam Yunani, Theos itu sudah merupakan apa namanya sosok atau pribadi yang paling tinggi. Dewa Zeus pun juga disebut Theos. Deus, ya. Tidak disebut Lord ya. Tidak. Yang disebut Lord mungkin Herculesnya. Perseus mungkin disebut Kurios atau Lord. Tapi kalau Dewa Zeusnya disebut Theos. Begitu juga pada waktu masuk ke kekristenan, Bapak yang disebut sebagai Tuhan Sang Pencipta disebut juga dengan Theos. Yang menjadi permasalahan, kenapa ketika Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God, ke bahasa Indonesia Allah. Oh, berarti penggunaan Allah itu memang hanya ada di Indonesia berarti. Di Malaysia juga. Oh, berarti khusus yang berbahasa Melayu. Iya. Coba yang di bahasa Inggris, ada nggak kata Allah? Kalau di Arab ada kata Allah, Ya, kan? ada. Ya. Sesuai bahasa. Tetapi Kristen Arab pun memandang bahwa nama Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan, ya Allah. Bedanya di situ. Kalau Kristen Arab menggunakan kata Allah sebagai proper name, Kristen Indonesia dan Malaysia menggunakan kata Allah menjadi generic name atau nama sebutan atau title gitu atau gelar gitu. Ya. Sampai sini udah paham nih. Nah, kan kita selalu tinggal melihat bukti yang paling lama, yang paling tua. Kenapa di sini nggak ada kata Theos tiba-tiba muncul kata Theos gitu. Sedangkan kata God kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya apa? Tuhan. Kata Lord kalau ke bahasa Indonesia jadi apa? Tuhan. Nah, yang di Bible bahasa Indonesia kata God menjadi Allah, kata Lord menjadi Tuhan. Tuhan yang harusnya God dipakai untuk kata Lord gitu. Tujuannya apa kalau bukan tujuan teologi? Pemerkosaan bahasa. Pemerkosaan. Bisa juga. Tapi kan kalau diomongin gitu udah ada perubahan gini. Mereka ngomongnya ya kan zaman udah berubah, perlu ada penyesuaian katanya. Ya, penyesuaiannya dari teks asli dong harusnya. Ya. Harusnya kan teks asli yang diterjemahkan. Ya. Bukan menambah-nambahkan, bukan mengganti. Gitu. Kalau sudah mengganti, makna yang tidak sama dengan teks aslinya, berarti ada sesuatu apa? Muatan teologis namanya. Ya, muatan teologis artinya apa?
ada kandungan teologis yang mereka ingin masukkan ke dalam kitab terjemahan mereka gitu. Penerjemahan tambahan gitu. Iya, atau perubahan. Di sini ada bahasa Yunani juga nih. 2 Petrus Kalau dilihat 1 ayat dari 1. aslinya juga kok berarti kan itu perubahan yang sangat besar. Yang harusnya kan curious tadi jadi Nah, yang di sini ini kan cetakan modern nih. Ini kan 2011 nih. Ini 2011 nih. Di sini ada kata Theo. Nih Theo. Kelihatan nggak? Iya, Theo. Kelihatan kan ada Theo-nya? Kelihatan. Yang belakang kelihatan nggak? Enggak ya? Kasian ya. Percaya sama dia ya. Dia yang ngeliat ada nggak? Ada Theo-nya. Yang tadi di atas ini juga ada kan? Yang sini juga ada Theo kan? Tapi ketika kita ngelihat Codex Sinaiticus kenapa nggak ada? Berarti rujukan paling tua itu nggak benar menurut mereka, berarti ada kurangnya gitu. Lu yang ngomong ya, bukan gue ya. Kan ngelihat dari hasil terjemahan mereka kok. Iya. Nah ini kan Codex Sinaiticus. Nah sekarang untuk membuktikan screenshot ini benar-benar dari Codex Sinaiticus websitenya atau bukan, ya kita buka. Gitu. Jangan disangka nanti saya ngerubah-ngerubah nih, ya. Oke, tutup dulu Tika. Udah ya. Kita langsung buka ke ini aja. Bentar ya. Lu lagi bahas dia asli atau tidak asli apa? Apa yang mana? Yang Petrus ini siapa penulisnya? Itu bahasan lain ya, bahasan lain. Ya kan udah nggak tahu nulisnya, ditambahin lagi. Oke, ini ya, tolong buka nih, tolong tampilin. Ini Codex Sinaiticus nih. Saya ulang deh supaya sangkain ntar ini. Codex Sinaiticus tuh ya. Keluar begini kan? Klik. Ini keluar tuh Codex Sinaiticus. Perhatikan nih. Di website ini kita tinggal klik see the manuscript. Nih, kelihatan kan? Nanti akan keluar dia, kita bisa ganti nih. Nama kitabnya apa? 2 Peter. Chapter 1, verse 1. Tuh langsung keluar. Ya kan? Nah, kata-kata yang, nah ini kan bisa kelihatan nih, ada nomor ayatnya nih. 1 nih. Baca nggak? Udah digitalisasi loh dia udah. Ya, itu udah digitalisasi. Ya, ini udah pasal 1 ayat 1 nih. Di sini kelihatan nggak ada kata-kata Theos? Lihat nih. Nah ini. Kelihatan nggak ada kata-kata Theos? Nggak ada ya? Tapi di sininya, di ayat satunya nih bisa ada kata-kata God nih. Simon Peter ada kata-kata God nih. Oke. Nah sekarang kita lihat di yang ayat satunya lagi ini berarti kan kita bisa lihat nih kolom 1, kolom 2. Berarti ini ada kolom 1 yang pendek ini, kolom 2 berarti ini. Nah berarti ayat yang ini. Kita tinggal besarin aja nih. Oh di situ nggak ada nomor ayatnya Pak ya? Nggak ada. Berarti buatan nomor ayatnya. Baru ya sama seperti Quran. Quran juga waktu awal juga nggak ada nomornya. Tapi kan jelas. Susunannya, tata letaknya tidak berubah. Kan sistem penomorannya baru. Ini juga nggak ada. Nih ya. Ini berarti kalimatnya ini nih. Nah, sekarang perhatikan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris kan? Perhatikan. Ada nggak nih yang saya tandain nih? KY ini. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Sama nggak dengan screenshot saya? Sama. Berarti ini bukan saya membuat-buat, saya hanya membuat-buat kotak merah gitu aja. Saya hanya menambahkan kotak merah supaya kelihatan ya. Di website aslinya sama persis gitu. Jadi saya hanya screenshot, saya taruh di PowerPoint, saya kasih tanda kotak merah. Terbukti ya, tidak ada kata Theos di sini. Itu bahasa apa itu, Bu? Yunani. Masa bahasa Jawa? Nah, di Alkitab yang LAI ditulis di depan ini, kalau yang kawan-kawan yang punya ya. Teks Perjanjian Baru diterjemahkan berdasarkan teks Yunani. Teks Yunani yang mana berarti, Pak? Nah, ini yang udah abad keberapa udah bahasa. Sebenarnya yang sudah ini. Ya terjemahan lama, perjanjian lama, perjanjian baru.
Nah, Perjanjian Lama diterjemahkan berdasarkan teks Ibrani dan Aram, Perjanjian Baru diterjemahkan berdasarkan teks Yunani. Teks Yunani itu berarti kalau nggak salah diambil dari Textus Receptus. Nah, Textus Receptus itu udah abad ke-16. Oh, Ya. itu waktu itu ini si Sinaiticus itu belum ditemuin. Kodeks Sinaiticus. Waktu kapan? Waktu abad 16 itu. Kodeks Sinaiticus? Ya. Ya belum lah. Oh iya, di Textus Receptus ada. Ditemuinnya Iya kan? baru-baru berarti ya. Iya. Ada Theos. Ada. Di Textus Receptus ada Theos. Iya. Tunggu. Ya, ada Theosnya. Di Textus Receptus sudah ada kata Theos. Iya. Berarti antara Kodeks Sinaiticus dan Textus Receptus pun berbeda. Berarti yang benar ya, yang salah yang mana? Nah, itu aja udah pinter lo nanya. Yang salah yang mana? Nyalahin yang paling tua nggak enak. Kita perhatikan lagi di sini. Kita lihat bahasa Inggrisnya, terjemahannya gimana. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those equally precious with ours, having obtained a faith through the righteousness of the God of us. Ya, kata hemon ini di sini of us. K itu N, soteros. Nah, ini baru juru selamat. Iso Kristo. Kata to di sini adalah dari atau kebenaran dari Tuhan kita. Di sini ada Theo aja pokoknya. Sedangkan di ini adanya singkatan untuk kata Kyrios. Cukup jelas sampai sini? Kalau saya kan nggak ngomong asal ngomong, ada buktinya, ada websitenya, bisa dibuka sama semua orang, ya kan? Semua orang bisa buka. Pantes kata Lord itu bisa digunakan untuk raja ya, karena artinya Tuhan tadi ya. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Nah, ini yang di Kodeks Sinaiticus yang muncul adalah kata Lord dengan bentuk singkatan tadi ya, kata Kyrios tadi. Jadi kalau kita terjemahkan dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Tuhan atau Tuan atau junjungan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kalau dikatakan Yesus Kristus sebagai Kurios masih masuk. Tinggal bagaimana penerjemahan yang jujurnya dia Tuhan atau Tuan. Dan bagaimana dengan makna Tuhan dan Tuan dalam bahasa Indonesia sekarang ini. Sama nggak maknanya Tuhan dan Tuan? Maknanya sudah tidak sama. Ya. Nah, masalah serius keduanya kan jadi timbul pertanyaan begini. Apakah Yesus diidentifikasi sebagai satu, Allah dan Juru Selamat kita, atau keadilan dari Allah dan Juru Selamat kita? Sekarang kalau kita lihat frase keadilan Allah. Keadilan Allah kita bisa lihat di 1 Korintus 1 ayat 30. Coba buka. Dan 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21. Perhatikan kata keadilan Allah ini oleh Paulus ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Bapa atau ditujukan kepada Yesus? Nih, kita bacain. Salah satu bacain. 1 Korintus 1 30. Pakai mic. 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Terus 2 Korintus 5 19 21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan kalimat terakhir, dalam Dia. Dia ini siapa? Yesus kan? Dibenarkan oleh siapa? Allah. Berarti ada dua pribadi kan di sini kan? Ya. Kamu dari Bali ya? Toko-toko pada tidak tutup kan? Buka semua toko-toko. Biasa aja lu jangan ketawain. Kelihatan nggak di sini? Oh, kelihatan. Ya, dari dua ayat ini kelihatan kan? Ada dua pribadi kan? Sedangkan sekarang kita masuk ke masalah serius yang ketiga. Kita lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 12. Tolong bacain.
Nah, tuh ya udah muncul ya. Nih, tolong dibacain. Yang 2 Tesalonika 1 1:12. ayat 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Perhatikan nih, Menurut kasih karunia Allah kita nah, dan Tuhan Yesus Kristus. ada Beda. berapa pribadi? 2. Dua kan? Berarti ada Allah, ada Tuhan Yesus. Ini adalah struktur kata Yunani yang sama dengan 2 Petrus 1 ayat 1. Maka apakah Yesus diidentifikasi sebagai Allah dan Tuhan kita? Kan tidak. Oke? Nah, kita kembali lagi ke Granville Sharp rule-nya. Yang di 2 Petrus 1:1, the righteousness of the God of us and Savior Jesus Christ. Yang di 2 Tesalonika 1:12, grace of the God of us and Lord Jesus Christ. Bisa kelihatan bedanya? Ketika di 2 Tesalonika 1:12, terjemahnya menjadi begini. Kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika di 2 Petrus 1:1, kenapa menjadi Tuhan kita dan Juru Selamat Yesus Kristus? Jadi artinya, kalau begitu, gimana? Perhatikan terjemahannya nih. Ini terjemahan orang-orang Trinitarian nih ya sebenarnya. According to the grace of our Lord and the Lord Jesus Christ. Itu dari NIV, ESV, KJV, NASB, NET, ERV, ESV, RSV, NRSV, semuanya sama. Di sini terlihat ada berapa pribadi? Dua. Oke. Nah, terjemahan-terjemahan utama yang tadi di atas itu kan tidak sama dengan aturan Granville Sharp rule-nya. Betul kan? Trinitarian tidak pernah mengungkapkan ini karena menjadikan argumen di 2 Petrus 1:1 menjadi lemah. Panjang amat O-nya. Mengapa mereka menolak Grand Sharp rule di 2 Tesalonika 1:12 tapi mengapa tidak pada 2 Petrus 1 ayat 1? Berarti tidak konsisten nih menggunakan Granville Sharp rule-nya. Sehubungan dengan bukti-bukti di Perjanjian Baru dan bahasa Paulus dan bagaimana Paulus menggunakan tipe bahasa seperti ini, maka sangat jelas terjemahan di atas itu adalah benar. Jadi jika mereka benar-benar menerjemahkan di 2 Tesalonika 1 ayat 12, mengapa Trinitarian atau apologet Trinitarian menolak terjemahan yang sama pada 2 Petrus 1 ayat 1? Oke, tidak konsisten berarti kan penerjemahannya kan? Nah, sekarang ini ada kekuatan koma nih. Tanda baca koma itu bisa merubah makna. Betul? Betul. Ngopi dulu ya. Kita perhatikan. Yang di 2 Tesalonika 1 ayat 12. Perhatikan ya. Nada baca saya ini. The grace of our Lord and the Lord Jesus Christ. Ada berapa pribadi? Dua. Satu dong. Kok dua gimana sih? Perhatikan, saya ulang ya. The grace of our Lord and the Lord Jesus Christ. Dua gelar ini saya gabungkan. Setelah itu ada jeda, baru saya sebut Yesus Kristus. Berarti ada satu pribadi kan? Sekarang kalau saya bacanya gini, the grace of our Lord and the Lord Jesus Christ. Sekarang ada berapa pribadi? Ada dua. Paham ya? Nah, ini kekuatan koma tuh sampai begitu tuh. Bayangin ya. Nah, sekarang kita ke 2 Petrus 1 ayat 1. Righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Sama kan? Ini ada berapa? Satu kan? Tapi ketika saya bacanya, righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Jadi berapa? Dua. Paham sampai sini? Ya. Nah, sekarang klaim yang terkendala dengan permasalahan. Trinitarian berharap untuk tunduk pada sebuah aturan yang didesain untuk mempromosikan doktrin Trinitas, yaitu aturan untuk mereka sendiri gitu ya. Meskipun tunduk pada sebuah aturan membolehkan Yesus untuk digambarkan sebagai keadilan Allah dan Tuhan kita, keadilan Bapa. Apologet Trinitarian memaksa untuk mengikuti aturan pada 2 Petrus 1 ayat 1. Namun penerjemahan sarjana-sarjana Trinitarian tidak mengikuti aturan yang sama pada 2 Tesalonika 1 ayat 12.
Kemudian ayat itu memiliki varian manuskrip yang sangat signifikan. Codex Sinaiticus, manuskrip terawal Bible, bahkan tidak menggunakan kata theos atau Allah dalam ayat ini dan menggunakan kata Tuhan atau Tuhan atau Kyrios dalam bentuk singkatan. Oke. Nah, inilah bukti yang paling nyata yang bisa membantah atau mengkoreksi terjemahan-terjemahan apologet trinitarian. Oke. Cukup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Udah azan belum? Belum ya? Bentar lagi ya. Jadi ini kelihatannya memang tidak terlihat. Hampir saya tidak pernah melihat orang-orang Kristen membahas 2 Petrus 1 ayat 1. Maksud saya apologet muslimnya. Apologet muslimnya hampir saya tidak pernah menemukan apologet muslim yang membahas 2 Petrus 1 ayat 1. Ya. Kalau yang ini, yang Kristennya dibahas sama mereka. Sama mereka dibahas sebagai bukti bahwa di dalam 2 Petrus 1 ayat 1 itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah dan juru selamat. Itu yang dipakai oleh apologet Kristen. Tetapi apologet Muslim karena tidak melihat Codex Sinaiticus, mereka biasanya membantah dengan ayat yang lain. Gitu. Tapi kalau dibongkar teksnya, dibuka teks aslinya, ternyata nggak ada kata theos di situ. Gitu. Sama seperti kasusnya ketika saya membongkar di dalam Codex Sinaiticus ternyata tidak ada kata-kata Kristianos. Kristianos diterjemahkan menjadi Kristen. Yang ada adalah kata apa? Kristianos. Terus dihapus. Ya. Huruf iotanya dihapus menjadi apa? I itu. Kan bentuknya seperti huruf A tuh. Ya, setelah dihapus sebagian menjadi seperti I. Jadi awalnya Kristianos menjadi Kristianos. Kan teman baik kita berarti kalau gitu Sinaiticus kan. Iya. Yang bisa membuktikan perubahan-perubahan itu. Rujukan paling dekat kemungkinan. Dan juga Codex Sinaiticus termasuk salah satu dari 3 kodeks yang paling dekat dengan narasumber. Itu pun jaraknya udah 400 tahun tuh. Paling dekat aja 400 tahun ya, Pak? Iya. Kan anggaplah dari abad pertama awal kan. Iya. Ini di pertengahan abad keempat. Udah hampir 400 tahun berarti bedanya. Jaraknya. Udah gitu Ditemukannya belakangan. Kaget ya mereka kalau ketemu. Hah? Kaget nggak? Makanya kemarin ada wanita Advent di sini waktu saya tunjukin beberapa fakta di dalam Bible sama di dokumen-dokumen yang di luar Bible ya dia aja gini-gini aja. Pakai Sinaiticus itu juga. Belum. Kalau di Septuaginta ya? Septuaginta, loh Septuaginta. Ini kan bukan Septuaginta. Yang mana di Septuaginta kan nggak ada. 2 Petrus kan di Perjanjian Baru, Septuaginta kan hanya Perjanjian Lama. Iya. Lupa ya? Enggak, maksudnya yang daftar yang Yunani kan ada Septuaginta. Iya, Septuaginta Yunani, Perjanjian Baru juga Yunani. Tapi kalau 2 Petrus kan Perjanjian Baru. Iya. Gimana dong? Kumaha? Damang? Damang. Ada pertanyaan? Ini mungkin apa ya? Mungkin kelihatannya sepele dan mungkin tidak digali lebih dalam oleh teman-teman kita yang apologet Muslim. Ya ini hanya saya share aja supaya ini juga bisa menjadi pegangan kita juga. Ya. Azan ya? Oke, kita break dulu untuk sholat asar. Nanti setelah sholat asar kita kembali ke kelas ya. A few moments later. Nah, baik, alhamdulillah. Kita lanjut ya setelah sholat asar. Saya pikir-pikir gini, yang ini kali ini kan topiknya 2 Petrus 1 ayat 1. Tadi kita sudah baca, kita sudah lihat. Untuk yang Yohanes 1:1 yang dari sisi pandang lain, saya pikir nanti kita pertemuan yang lain aja. Supaya apa? Supaya tidak terpecah gitu ya topiknya. Kita nanti bisa bisa perdalam lagi nih topik yang hari ini supaya kita benar-benar paham gitu ya permasalahan apa di dalam kitab saudara kita yang Kristen. Nah, tadi katanya ada yang tidak ditampilkan, jadi mungkin kita review aja dulu ya. Kita summary aja. Coba ditampilkan. Oke, 2 Petrus 1:1, Allah dan Juru Selamat Yesus Kristus.
Ini ayatnya tadi kita udah baca. Ini dalam bahasa Inggris, King James Version. Kemudian ini dari New Living Translation. Nanti ini buat para pemirsa juga bisa diperhatikan apa di post, di screenshot, silakan. Ini yang ini dari NIV yang bawah, New International Version. Ini dari New American Bible Revised Edition. Ada link di bawahnya, ada catatan kakinya, yang mana nanti juga bisa dicek sendiri nih ya. Kemudian ini teks aslinya dari bahasa Yunani. Ini saya screenshot dari biblehub.com, yang mana ada sedikit perbedaan antara kata theos dan kata kurios. Nanti kita setelah ini kita akan melihat dari Codex Sinaiticus. Nah, ini adalah aturan di dalam kalangan mereka sendiri mengenai kaidah penerjemahan, yaitu Granville-Sharp Rule atau aturan tajam Granville, yang mana aturannya kurang lebih seperti ini. Kalau ada the, noun, and noun itu diterjemahkan menjadi satu pribadi. Contohnya dari Titus 2 ayat 13. Tetapi ternyata masalah serius pertama itu ada di dalam Codex Sinaiticus. Di dalam teks aslinya yang bisa kita lihat di dalam manuskrip yang sudah di-scan sama mereka, ternyata di dalamnya tidak ada kata theos. Oke. Di sini ada singkatan yang huruf seperti KY itu adalah dari kata kyrios, di mana singkatan itu istilahnya namanya adalah nomen sacrum atau singkatan juru tulis Yunani dari kata kyrios ya, bukan kata theos. Terjemahnya kurang lebih begini. Kalau yang dari Sinaiticus itu harusnya Lord and Savior, bukan God and Savior. Oke. Terlepas daripada permasalahan Tuhan dan Tuan, maknanya sekarang sudah berbeda, itu lain bahasan. Nah, masalah serius kedua, jadi apakah Yesus diidentifikasi sebagai Allah dan Juru Selamat, atau keadilan dari Allah dan Juru Selamat kita? Maksudnya kalau yang nomor satu, itu menjadi satu pribadi, yaitu Yesus. Yesus selain sebagai Juru Selamat juga sebagai Allah, ataukah yang nomor dua pribadi, keadilan dari Allah, yang dimaksud ini adalah Bapa, dan Juru Selamatnya adalah Yesus. Keadilan Allah kita bisa lihat di 1 Korintus 1:30 dan 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21. Ini ayatnya tadi kita sudah baca. Oke, nanti bisa di-post ya, di screenshot juga. Kemudian kita melihat kepada masalah serius yang kedua, yaitu adanya di 2 Tesalonika 1 ayat 12, di mana di sini jelas-jelas ada kalimat karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus, yang mana di sini menggambarkan dua pribadi. Ini adalah struktur kata Yunani yang sama dengan 2 Petrus 1:1, maka apakah Yesus diidentifikasi sebagai Allah dan Tuhan kita? Nah, kita kembali lagi ke Granville-Sharp Rule-nya. Ternyata ada perbedaan kaidah penerjemahan antara 2 Petrus 1:1 dan 2 Tesalonika 1:12. Oke, ini adalah contoh penerjemahan daripada sarjana-sarjana Trinitarian dari berbagai versi Bible, yang mana mereka menerjemahkan sama gitu ya. Ini adalah versi-versi Bible yang utama. Nah, jadi ini poin-poinnya tadi kita sudah baca ya, nanti bisa di screenshot juga nih. Nah, tadi ini ada kekuatan koma, tadi kita sama-sama juga sudah mendengarkan dengan intonasi atau misalnya jeda di dalam membaca sebuah kalimat, itu bisa berbeda maknanya ya. Contoh yang di 2 Tesalonika 1:12 dan 2 Petrus 1:1. Sekarang kita coba sama dengan Titus 2:13 misalnya. Nanti teman-teman atau para pemirsa bisa mencoba sendiri ya. Klaim yang terkendala dengan permasalahan. Ini tadi kita juga sudah baca. Oke, nanti bisa di screenshot. Yang jelas di dalam Codex Sinaiticus poin terakhir tidak ada kata theos atau Allah dalam ayat ini, dan menggunakan kata kurios atau tuan atau Tuhan. Tetapi kita sudah tahu lah ya permasalahan kata Tuhan dan Tuhan ini. Nah, ini adalah pengingat bahwa Codex Sinaiticus membuktikan ya, teman baik kita ini membuktikan bahwa tidak ada kata theos di sini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Silakan. Atau udah jelas banget gitu jadi nggak perlu nanya? Hah? Udah jelas banget ya?
Ini kasusnya tadi saya bilang hampir sama dengan yang Roma 9 ayat 5. Di mana kalau kita memperhatikan bahasanya Paulus, terminologinya Paulus, itu ternyata Paulus di ayat-ayat lain tidak menganggap Yesus sama dengan Bapa. Tidak menyamakan antara kurios dan theos. Ya. Tetapi ternyata di dalam penerjemahan Roma 9 ayat 5 pun ternyata kasusnya mirip seperti yang 2 Petrus 1:1 ini. Jadi pembaca diarahkan seolah-olah Yesus dan Bapa itu sama. Oke. Makanya saya kan sering bertanya kepada teman-teman Kristen atau lawan debat saya, tunjukkan saya Yesus disebut Allah atau Yesus disebut Theos di seluruh perjanjian baru. Ya. Kalau di 4 gospel nggak ada. Di surat-surat Paulus jatuhnya itu, mereka nanti akan pakai 2 Petrus 1:1, mereka nanti akan pakai Roma 9:5. Tetapi dengan penelitian atau kajian yang mendalam tentang kritik teks, ketahuan ternyata penerjemahannya bermasalah. Oke. Nanti kalian kalau di daerah, tapi saya nggak yakin misionaris bawa 2 Petrus 1:1 atau Roma 9:5. Bos Bako. Bawa sembako lah ya. Ada yang mau tanya? Selain daripada topik ini juga nggak apa-apa yang lain. Supaya kita selesai dengan satu topik. Silakan. Kalau yang Yohanes 1:1 udah jelas lah. Tapi yang mau saya bawakan dari Yohanes 1:1 itu juga cukup menarik sih sebenarnya. Ada tanya? Bukan topik ini nggak apa-apa. Kan saya pernah diskusi ringan lah sama Oten kan. Dia Oten itu apa? orang Kristen. Oh, orang Kristen. Jadi jangan bilang Oten lah. wah, Saudara kita yang Kristen Kristiani. lah. Ya, Kristiani. Kristiani. Jadi mereka ada yang bilang itu kan PL. Kita kan pakai PB gitu. Itu kan di PL. Itu kan Ngomongin apa nih yang PL? misalnya tentang Sunat, tentang hukum-hukum wihara, sunat ya. dan lain-lainnya, itu menyembah apa segala macam. Nah, Ya. mereka kan bilang itu kan di PL, kita kan makanya PB. Alasan mereka lebih fokus ke PB itu apa? Meninggalkan PL. Ini saya tunjukin. Bentar ya. Tolong ditampilin, Dik. Buka Efesus 2 ayat 15. Perhatikan tuh ayat 15 tuh. Coba baca. Hmm. 15 ya? Hmm. Efesus 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Bentar. Supaya lebih besar. Oke, bacain. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ini alasan mereka tuh ini. Kenapa mereka kok mengikuti PB, tidak mau mengikuti PL? Alasannya karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu menandakan bahwa hukum Taurat itu sudah batal bagi siapa nih? Bagi orang-orang non-Yahudi. Ini ajaran Paulus. Menurut Paulus, hukum Taurat itu tidak berlaku bagi orang-orang yang non-Yahudi atau Goyim. Jadi kata Paulus kan apa? Kamu nggak perlu sunat fisik, cukup dengan sunat hati, dan kamu percaya dengan kematian Yesus, kamu sudah ditebus dosanya. Kalau kamu sunat, malah matinya Yesus tidak berarti. Gitu. Ya, udah. Alasannya karena itu. Nah, sekarang kan tinggal kita pertanyakan. Mereka ini sebenarnya pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Gitu. Ya dong. Karena Yesus kan tidak pernah bilang hukum Taurat sudah batal. Malah Yesus bilangnya apa? Aku datang bukan untuk menghilangkan Taurat atau meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapi. Nah, yang mereka ikuti adalah karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, maka hukum Taurat tidak berlaku buat orang-orang non-Yahudi.
Berarti mereka ngikutin siapa? Paulus. Karena kan Paulus memang menempatkan dirinya khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Kalau untuk orang-orang Yahudi, Paulus bilang, ya tetap kalian orang-orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi untuk orang-orang Goyim yang di luar Yahudi, nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Dan Yesus pun mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus nggak bilang, aku diutus juga untuk bangsa Romawi kan? Nanti kalau mereka pakai ayat, tapi kan Yesus mengatakan untuk pergilah ke seluruh dunia katanya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu kan ayat sisipan. Bukan perkataan Yesus gitu. Gampang kan jawabnya? Oke, kalau mereka mau konsisten mengikuti PL, ya harusnya mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Sedangkan Yesus ngajarinnya apa? Semalam saya baru apa ya? Sebentar. Di mana ya? Kisah Para Rasul kalau nggak salah. 16:6. Apa 16:6? Yang tidak boleh di Asia ya. Oke, bukan itu. Kisah Para Rasul kalau nggak salah. Sebentar ya. Lupa ayatnya semalam, saya lupa catat deh. Bentar, ini perintah Yesus nih. Bentar ya. Wah, bukan. Waduh, saya lupa nyatetnya. Kok Kisah Para Rasul? Yohanes apa ya? Atau Matius ya? Sebentar ya. Nih, coba baca ayat 1 sampai 4 atau 5 lah. Ambilin. Bacain. Ayat 1 sampai 5. Coba logat yang lain. Tadi kan udah balik kan? Logat yang dari Sumut ada nggak Sumut? Sumatera Utara siapa? Pakai logat yang kental ya? Oh, nggak bisa. Gimana sih? Ya, bacain coba yang keras. Itu. Ayat 1 sampai 5. Ayat berapa? 1 sampai 5. Oh. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Oke, teruslah. Ini seterusnya kritik lah ya terhadap orang-orang Farisi, kelompok Farisi. Perhatikan ayat 2. Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Maksudnya apa? Bukan dong. Kekuasaan atau otoritas atau wewenang. Orang-orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Artinya mereka sudah diberikan wewenang lah ya. Atau otoritas untuk apa? Untuk memberikan hukum kan kepada orang-orangnya, kepada kaumnya. Gitu loh maksudnya. Yang ketiga coba lihat. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Mereka itu siapa? Ahli Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat. Suruh apa? Turutilah dan nah, orang Kristen melakukan nggak? Nah, yang mereka lakukan ajaran siapa? Paulus. Jelas nggak ini ayatnya? Jelas. Tetapi yang menerima perintah ini kan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maksudnya apa? Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya.
Sekarang kalau orang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus, harusnya mengikuti ayat ini nggak? Harusnya, gitu loh. Tapi kenyataannya kan enggak. Mereka malah mengikuti ajaran Paulus, gitu loh maksudnya. Paham ya? Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Nah, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Yang disuruh ikuti dan turuti kan ajaran mereka, bukan perbuatan-perbuatan orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Gitu. Jadi kalau begini kan bisa digambarkan bahwa Yesus menyematkan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu sebagai orang-orang apa? Munafik. Mengajarkan tetapi tidak melakukan. Gitu. Ya kan? Nah, kalau orang-orang bilang mau sebagai pengikut Yesus, ya harusnya mereka mengikuti ayat ini. Gitu. Oke, udah. Ada lagi? Baik, bismillah. Oh, saya pernah baca kok bahwasanya bagi saudara kita yang Kristen itu di dalam kitab mereka sendiri ya Yesus selama beribadah itu di hari Sabtu. Kenapa saudara-saudara kita mereka beribadahnya di hari Minggu gitu? Ya. Kenapa itu? Siapa yang ngajarin gitu? Iya, siapa yang ngajarin? Gitu? Berarti kan itu juga sudah jelas bahwa di dalam Bible mereka tidak ada perintah untuk beribadah hari Minggu. Bahkan ceritanya, kisahnya dalam Bible Yesus beribadah di hari Sabtu atau Sabat. Karena ada perintah kan di kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab Musa kan kuduskan hari Sabat. Termasuk di dalam 10 perintah Allah. 10 perintah Allahnya tidak dilakukan oleh orang Kristen zaman sekarang. Terus mau bilang mereka pengikut Yesus. Nah, siapa yang ngajarin? Iya benar. Kalau di tulisan-tulisan Paulus sendiri juga tidak ada ajaran untuk beribadah hari Minggu. Berarti di Bible nggak ada ajaran untuk hari Minggu, tiba-tiba mereka melakukan ibadah hari Minggu kan? Iya. Hari Minggu bahasa Inggrisnya apa? Sunday. Sun apa? Matahari. Day? Hari. Hari matahari. Maksudnya apa? Dewa matahari. Hari dewa matahari. Karena di Roma mereka sudah ratusan tahun sebelum ada agama Kristen di Romawi, mereka sudah menyembah dewa matahari. Nah, pada waktu Kristen diboyong ke Romawi sebagai agama yang pertama, agama yang legal atau istilahnya boleh diikuti pada tahun 313 Masehi kalau nggak salah oleh Kaisar Konstantin, kemudian dijadikan agama negara di tahun 380 Masehi kalau nggak salah oleh Kaisar Theodorus. Jadi kan ada kayak semacam konsesi percampuran atau pertukaran apa ya namanya? Bisa apa namanya disebut pertukaran teologi lah ya. Teologi, ritual, semacam itulah. Jadi Romawi yang sudah memang mereka itu adalah bangsa yang pagan, menyembah dewa-dewa, digabungkan dengan ajaran Kristen. Kristen sendiri sudah mengikuti ajaran Helenisme Yunani kuno. Jadi kalau Kristen itu kan sudah karena mereka memakai apa namanya? Bible-nya orang Yahudi. Bible-nya orang Yahudi kan itu kan ajaran Tuhannya kan monoteis. Monoteis digabungkan dengan Kristen yang mengikuti Helenisme filosofi dari Yunani, kan berarti kan tidak bisa dikatakan murni monoteis. Bisa dikatakan politeis. Monoteisme Yahudi digabungkan dengan politeismenya Kristen. Monoteis digabungkan dengan politeis jadi apa? Jadi monopoli dong. Monopoliteis gitu. Ini udah jadi Kristen nih ya. Terus digabungkan lagi dengan pagannya orang Romawi. Ini yang sudah semi monoteis digabungkan lagi dengan yang pagan. Jadi dong. Jadi apa berarti? Monopoli-poli berarti. Nah, gitu. Jadi hari Minggunya itu berasal dari itu tadi, dari gereja lah kalau boleh saya bilang. Dewan gereja kata mereka. Dari gereja. Karena sudah ada percampuran, kalau istilahnya itu apa ya? Sinkretisme ya, bisa ya. Sinkretisme. Percampuran antara agama dan budaya gitu. Awalnya Kristen punya gereja nggak? Gereja dalam arti gedung.
Nggak ada. nggak punya. Nah, pada waktu sinkretisme itu, barulah komunitas itu diberikan gedung yang juga akhirnya disebut gereja. Gedungnya gedung apa? Ya gedung-gedung yang ada di Romawi, gedung-gedung yang bentuknya kita bisa lihat sendiri lah ya. Gedung-gedung seperti itu. Kemudian imam-imam Kristennya atau pendeta-pendetanya dibebaskan dari pajak. Wih, enak nggak tuh? Enak dong. Oleh Kaisar Konstantin ya. Kemudian patung-patung yang biasa digunakan oleh orang-orang Romawi diganti dengan patung santo-santo. Yang tadinya patung-patung dewa perang misalnya, Dewi Cinta misalnya. Itu semua diganti dengan patung-patung orang-orang suci. Gitu. Ada juga yang nanti patung Maria, patung santo ini, patung santo ini. Gitu. Itu sudah apa namanya? Sudah dilebur berarti ya. Yang pagannya Romawi dilebur dengan Kristen. Jadi seolah-olah kekaisaran Romawi pada saat itu tuh mengkristenkan orang pagan. Ya benar, mengkristenkan orang pagan, tetapi Kristennya sendiri sudah semi pagan gitu. Karena sudah ada ajaran filosofi Helenisme atau juga ajaran Platonisme. Platonisme kan memang dari mulai beberapa abad sebelum Masehi, kemudian buku-bukunya juga malah diterjemahkan ke bahasa Latin, kemudian dengan alasan dan istilahnya apa ya? Dengan alasan dan tujuan yang sama, kalimat-kalimat di dalam gospel sudah mengikuti dari ajaran Platonisme itu. Makanya disebut di New American Bible itu kan apa? Filosofi Helenisme yang diadopsi ke dalam gospel. Maka itulah di dalam Kristen Tuhannya mereka bilang Esa, tapi, nah ada tapinya, selalu ada tapinya. Tapinya nggak boleh ketinggalan gitu. Ya. Tapi mereka bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Kalau masalah 3 pribadi kita udah pernah bahas kan ya dulu ya, panjang ya. 3 pribadi yang berasal, yang ada di daerah-daerah yang lain. Kira-kira gitu ya Iya. jawabannya. Satu lagi kok. Lagi, boleh. Permulaan hari kok. Itu dimulai kalau kita di Islam kan ada nama Ahad. Ahad itu kan hari Ahad. Minggu. Hmm. Di dalam Islam mulainya hari itu hari Ahad. Sementara gimana tuh kalau dimulainya hari Senin gitu? Maksudnya Di mana sejarah Senin? seperti itu ya. Yang mulai hari Senin siapa? Oh, ya umumnya sekarang tuh hari Senin. Oh, Permulaan hari itu. enggak juga. Enggak juga. Di dalam sistem penanggalan, kita pengguna kalender Masehi, kita diberi pilihan kok. Hari pertama mau Senin atau Minggu atau Ahad. Masih ada pilihannya. Tetapi kalau kita cek lagi ke dalam Bible-nya orang Yahudi, Tuhan beristirahatnya hari keberapa? Hari Ahad. Hari ketujuh. Hari ketujuh. Oh, bilangnya, ya. Terus kemudian mereka diperintahkan untuk mengkuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Berarti kalau begitu hari Sabat atau hari Sabtu itu kan hari ketujuh. Berarti hari pertamanya apa? Ahad. Gitu. Karena dari Ahad sampai Sabtu, Sabtu itu hari ketujuh, suruh dikuduskan karena Tuhan beristirahat. Maksudnya Tuhan beristirahat bukan Tuhan leleh ya, bukan ya. Hati-hati ya, jangan kita menganggap itu sebagai bahasa literal atau harfiah. Artinya Tuhan beristirahat di dalam Bible itu sama dengan di Quran dikatakan Allah Subhanahu wa taala apa? Bersemayam di atas ars. Itu sama, maknanya sama sebenarnya. Cuman bahasanya mereka memang diterjemahkan menjadi beristirahat. Beristirahat bukan berarti Tuhan capek ya. Ada di apa namanya? Kejadian. Bentar. Keluaran 31:17. Tampilin. Tuh, baca tuh. 17. Iya, ayat 17. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Dan pada hari yang ketujuh, ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Ya kan? Ada kan? Ya. Kita sebagai apologet Muslim, jangan menggunakan kata-kata beristirahat itu sebagai gambaran untuk manusia. Ini adalah gaya bahasanya orang Ibrani atau orang Yahudi.
Kita juga di Quran ada ya, Allah Ada. Subhanahu wa taala bersemayam. Nah. Maksudnya sama dengan kata beristirahat sini. Bukan saya belain orang Yahudi, bukan. Tetapi kita harus paham secara akademisnya gimana sih? Secara pandangan teologinya gimana sih? Jangan kita bilang sama saudara kita yang Kristen, Tuhan bisa beristirahat. Gitu. Jangan. Saya sudah meninggalkan hal-hal yang seperti itu ya. Iya. Jadi kita harus paham maknanya beristirahat. Jangan kita terkungkung dengan karena terjemahan bahasa Indonesia, terus kita menggambarkan sesuai dengan pemikiran orang Indonesia. Jangan begitu. Oke, ada lagi? Baik, Kak. Syukran. Kan ada lagi tuh nanti di Yesaya. Tuhan meminjam apa? Pisau apa untuk mencukur bulu paha gitu. Jangan. Itu harus dipahami maksudnya apa gitu ya. Itu adalah kalimat kiasan juga. Tinggi bahasa. Tinggi itu tinggi. 7 1. Kalau nggak salah Yesaya 7 ayat 20. Nih. Meminjam pisau cukur. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Jangan dibaca ini harfiah ya. Ini gaya bahasanya orang Yahudi. Enggak, mungkin enggak, tapi memang bahasa Indonesia kan kosakatanya minim. Ya, cuma 200.000 kata lah kurang lebih lah. Bahasa Inggris cuma 600.000 kata. Bahasa Arab berapa? 12 juta kata. Bahasa Ibrani pasti jauh juga lebih banyak dari ini. Karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab kan bahasa Semitik, bahasa serumpun. Mereka pasti juga punya kosakata yang jauh lebih banyak dari kita. Bahasa Indonesia yang kosakatanya minim tidak bisa mewakili 100% daripada makna di dalam kata-kata bahasa Ibrani gitu. Atau dalam bahasa Arab gitu. Jadi saya tidak lagi menggunakan, wah ayat ini Tuhan cukur bulu paha. Janganlah, jangan. Ini adalah kalimat kiasan. Sedangkan konteksnya ini juga bangsa Israel sedang berhadapan dengan Raja Asyur, sedang dalam konteks perang gitu. Maksudnya Tuhan mencukur kepala dan bulu paha atau jenggot juga itu mungkin menggambarkan bangsa-bangsa gitulah. Ya, jangan ya. Pesan saya jangan, hati-hati. Berarti kalau debat Mas Boy itu masih receh ya? Masih receh. Berarti dia nggak tahu maksudnya bahasa Ibrani yang ditulis di sini itu maksudnya apa? Berarti pendebat itu belum tahu. Jangan. Kritik teks ya? Belum masuk. Kan tadi kan 2 Petrus 1 ayat 1 kan? Itu Ya. lebih penting ya? Ya. Ada lagi? Ini penting ya, saya kasih tahu di sini karena kalau kita membabi buta menyerang saudara kita yang Kristen dengan kalimat-kalimat begini, kita jadikan serangan. Orang yang tahu maksud daripada ayat ini akan menertawakan kita. Gitu maksudnya. Oke. Jadi kita harus bisa membedakan mana kalimat yang literal, mana kalimat yang majasi atau kiasan. Di Quran banyak banget kalimat-kalimat majasi kan? Jangan sampai ini kalimat majasi kita anggap sebagai literal, kita gunakan sebagai serangan, giliran dibalikan Quran. Nah, gitu. Lebih baik kita nanya daripada nyerang. Ya. Boleh kita nanya ini maksudnya apa nih bulu paha gitu. Kalau orang Kristen itu tidak bisa menjelaskan, berarti dia juga nggak tahu perspektif Yahudi, gitu aja. Makanya itulah pentingnya kita juga mempelajari perspektifnya Yahudi. Pentingnya juga kita mempelajari tentang tanah. Bukan berarti kita mau menjadi pelaku Yudaisme, bukan. Tapi perspektif daripada si empunya kitab itu menjadi sangat penting. Ya, menjadi sangat penting ketika kita berdialog yang mana melibatkan kitab itu. Gitu. Sedangkan kitab mereka sudah dipakai oleh Kristen. Dipakai oleh Kristen tetapi dengan perspektif yang berbeda. Maka itu, nah ini perhatikan ya, maka itu orang Yahudi kalau suruh dialog sama orang Kristen, mereka masih mau. Kenapa? Karena mereka mau meluruskan perspektifnya tanah yang sudah dipakai oleh orang Kristen. Tetapi kalau untuk berdiskusi dengan orang Islam, orang-orang Yahudi itu agak segan. Bukan malu. Kenapa segan? Karena Quran kita sudah mengkritik mereka.
bahwa kitab mereka sudah dirubah-rubah. Itu masalahnya. Tetapi kalau mungkin yang orang-orang yang rabi-rabi Yahudi yang open mind, yang istilahnya bisa berdiskusi dengan siapa aja, mereka masih bisa berbicara dengan orang-orang Islam, tetapi biasanya mereka akan menghindar kalau sudah bicara Al-Baqarah 79 gitu. Yang mereka bicarakan biasanya hanya konsep ketuhanan. Mereka juga mempelajari kan di Islam itu akidahnya bagaimana. Makanya karena mereka sudah mempelajari, mereka berani bilang Tuhan yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Mereka berani ngomong begitu loh. Tentang konsep ketuhanan ya. Bahkan ada seorang rabi, Tovia Singer namanya. Ada di YouTube. Ada, saya pernah podcast sama dia. Dia pernah ngomong begini. Kalau ada orang Kristen yang menuduh orang Islam ya, menyembah batu hitam, kata Rabi Tovia Singer nih, orang Kristen itu benar-benar idiot gitu. Karena apa? Karena orang Kristen yang menuduh itu tidak mempelajari akidahnya orang Islam. Sedangkan rabi-rabi Yahudi ini mempelajari. Sudah dijawab sendiri. Jadi kita nggak perlu menjawab, sudah diwakili sama orang Yahudi gitu. Ya, orang Yahudi sendiri memandang Islam sebagai umat yang monoteis, murni monoteis, ya, dengan Tuhan yang sama yang mereka sembah. Orang Yahudi memandang Kristen sebagai abodah zarah, penyembah berhala atau penyembah asing yang tidak ada diajarkan di dalam akidahnya orang Yahudi. Padahal kitab mereka dipakai. Nah itu dia makanya orang Yahudi kenapa berani mengatakan Kristen sebagai abodah zarah? Karena orang Kristen selain mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa, mereka juga menyembah Yesus. Yesus inilah yang dianggap oleh Yahudi sebagai berhala gitu. Di Islam juga bagaimana? Kan kita juga tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Mau uang, mau mobil, mau wanita, mau apa saja selain Allah Subhanahu wa taala kita nggak boleh sekutukan gitu loh Allah Subhanahu wa taalanya gitu. Sama kan, hampir sama kan mereka akidah kita dengan Yahudi sama gitu. Ini hanya masalah mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Tetapi walaupun begitu, masih ada rabi-rabi Yahudi yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Betul seorang nabi, tapi bukan untuk bangsa Yahudi, tapi untuk bangsa-bangsa lain. Tuh. Kenapa mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW? Karena dianggapnya Nabi Muhammad SAW itu tidak berasal dari bangsa mereka. Kalau yang masih menunggu itu menunggu Mesias. Nah, kenapa? Kan perpecahan Yahudi dengan Kristen itu kan hanya karena masalah Yesus. Yesus di Kristen dianggap sebagai Mesias yang dijanjikan, sekaligus Tuhan yang turun sendiri. Di Yahudi masih menunggu Mesias yang dijanjikan ini. Dan orang Yahudi mempunyai akidah bahwa Mesias yang akan datang lagi itu bukan Tuhan yang turun sendiri, bukan gitu. Mereka memandang Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak perlu repot-repot jadi ciptaan atau jadi makhluk gitu. Oke. Apalagi sampai menebus dosa di atas kayu salib gitu. Di Yahudi nggak ada konsep begitu. Dan Mesias yang dijanjikan oleh Yahudi ini adalah orang manusia, benar-benar manusia yang lahir dari hubungan badan suami istri, yang mana dia adalah keturunan Daud, Raja Daud atau Nabi Daud melalui jalur anaknya Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu yang mereka yakini sebagai Mesias yang dijanjikan. Nah, Yesus kan anak adopsi. Bukan langsung ke Daud gitu loh. Tidak ada jalur yang langsung ke Daud. Kalau Matius menggunakan Yusuf sebagai jalur ke Daud, tapi kan bukan anak kandung, bukan anak biologis. Kalau menggunakan Maria jalur Maria yang di Lukas kata mereka, itu tidak lewat Salomo tapi lewat Nathan gitu. Jadi sudah tidak sama dengan yang dijanjikan. Kemudian Yahudi juga mempercayai Mesias yang akan datang itu nanti dia datangnya nanti setelah di bumi itu sudah nggak ada perang. Setelah Bait Suci ketiga dibangun. Setelah semua orang di bumi mengenal Hashem atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, orang Yahudi mempercayai bahwa Mesias yang datang itu bukan orang yang datang menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi, gitu bukan begitu gitu. Datang cuma sekali, nggak pergi. Pergi ya mati berarti gitu.
nggak datang lagi. Nah, konsep itu yang ditentang oleh Yahudi terhadap konsep Mesias di Kristen. Apologet Yahudi ada apa? Ya ada. Ya Rabbi Taufiq Singer itu termasuk apologet. Mereka nggak debat sama Kristen kan? Debat kata siapa? Di luar negeri. Debat. Debat sama pendeta-pendeta, sama profesor-profesor. Bahkan dia juga debat sama orang Yahudi sendiri yang masuk Kristen. Debat juga. Itu mempermasalahkan tentang konsep Mesias itu. Mereka klaim bahwa Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Rabbi Taufiq Singer membantah, bukan itu Mesias yang dijanjikan. Ada syarat-syaratnya, dibacakan dari Bible. Nubuatnya ini, syaratnya ini, Kitab yang sama. kitab yang sama. Ya kitabnya kalau Rabbi Taufiq Singer kan berdasarkan tanah, Ya, kan. yang mana isinya kurang lebih sama dengan PL. Hanya kalau yang di PL itu kan sudah dirubah-rubah untuk seolah-olah berbicara mengenai Yesus. Gitu. Oh itu sering, Rabbi Taufiq Singer sering berdebat itu. Banyak dia berdebat. Pernah podcast. Nah waktu di podcast itu saya sengaja tanya, Rabbi kalau menurut Rabbi, Tuhan yang disembah orang Yahudi, Kristen, dan Islam itu sama atau enggak? Dia jawab dengan tegas, Tuhannya orang Yahudi dan Islam sama. Dia bahkan mengatakan bahwa di dalam Yahudi juga ada istilah La ilaha illallah. Tapi dia bacanya agak ini ya, La ilaha illallah. Sama sebenarnya, karena di dalam kitab mereka juga begitu. Terus saya tanya lagi, terus dengan Kristen? Nah Kristen beda. Kristen beda, kenapa? Karena mereka selain menyembah Bapa atau menyembah Tuhan Yang Maha Esa, mereka juga menyembah Yesus. Berarti udah beda nih Tuhannya. Itu digambarkan sebagai perselingkuhan. Kenapa berselingkuh? Karena apa? Seolah-olah Kristen itu sudah menikah ya dengan Bapa atau Tuhan Yang Maha Esa, tetapi berselingkuh dengan menyembah Yesus. Itu maksudnya. Digambarkan dengan contoh misalnya laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum menikah, mereka berzina, itu dosa. Itu berzinahan. Tetapi orang yang sudah punya istri, kemudian perempuan yang sudah punya suami, mereka berselingkuh, itu lebih jahat. Gitu. Ya. Dan Rabbi Taufiq Singer jelas menyebut bahwa orang Kristen itu adalah aboda zarah, penyembah asing atau penyembah alien gitu malah. Ya. Nah ini kan masalah keyakinan ya. Keyakinan ini kan menurut pandangan Yahudi begini, menurut pandangan Islam begini, menurut pandangan Kristen begini. Ya ini kita sama-sama harus saling menghormati aja. Yang kita pelajari di sini adalah tujuannya apa? Supaya kita akidahnya terbentengi. Kita mengetahui akidahnya orang Kristen, kita mengetahui akidahnya orang Yahudi, supaya akidah kita terbentengi. Tidak sampai tergelincir ke akidah Kristen. Gitu. Karena orang Yahudi tidak akan seperti orang Kristen. Mereka tidak punya misionaris yang ketok-ketok pintu, ayo masuk Yahudi. Enggak. Kan eksklusif. Eksklusif. Bahkan mereka kalau ada orang yang mau masuk Yahudi, itu diseleksinya dengan ketat. Oke, silakan mau ikutin pelaku Judaisme, tapi apakah mereka akan mengaku bahwa dia orang Yahudi? Belum tentu. Kalau orang itu punya darah Yahudi dari darah ibunya, oke, dia masih orang Yahudi. Tetapi untuk menentukan sukunya dia, ntar dulu, bapak lu siapa gitu. Dari bapaknya yang nanti akan ditelusuri. Dia punya darah nggak kesukuan sampai ke Yahudi gitu. Itu berat. Kalau cuma mau ikutin istilahnya agamanya Yahudi, ya monggo itu nggak apa-apa buat Yahudi. Tapi Yahudi tidak pernah mengajak orang untuk masuk agama mereka. Kan beda dengan Kristen. Kalau Kristen kan gimana? Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi murid-murid Yesus nggak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ternyata ayat sisipan. Gitu. Tidak asli. Tidak asli. Kumaha dong. Ndamang. Ada lagi? Apa yang saya omongkan ini ada dasarnya. Bisa dipertanggungjawabkan. Yang lain? Orang yang dibaptis ada nggak diperintahkan untuk apa? Kalau kita di dalam Islam kan dijelaskan rukun Islam, rukun iman gitu kan. Kalau yang orang-orang dibaptis 10 perintah Allah ada disuruh baptis? Nggak ada. Nggak ada dijelaskan? Di 10 perintah Allah perintah baptis? Enggak, maksudnya ketika orang setelah dibaptis, setelah masuk Kristen gitu.
Ada nggak diperintahkan untuk menjalankan 10 perintah Allah? Ya mungkin ada. Orang Kristen kan merasa sudah melakukan 10 perintah Allah. Mereka juga melakukan. Dianggapnya mereka mengikuti 10 perintah Allah. Kan ada tapinya lagi. Tapi apa tuh? Tapi, lihat dong ajaran Paulusnya. Gitu. Sunatnya nggak usah. Makan babinya, iya. Sujudnya, enggak. Hari sabatnya, enggak. Tapi ada yang sahabat loh, orang Kristen loh. Ada. Orang Advent. Ya, Advent sahabat. Nah, sama kelompok Trinitarian yang utama, mereka menganggap Advent ini juga sedikit berbeda. Ada yang bilang sesat juga ada. Tapi karena Advent ini masih tergolong kelompok Trinitarian, ya jadi mungkin diterima gitu. Tetapi ada juga orang-orang Trinitarian yang mengkritik Advent, kalau nggak salah dengan 15 poin lah. 15 poin apa yang menjadikan atau menganggap Advent itu tidak sama dengan mereka. Punya dua akun Bang. YouTube. Oh, yang satu subtitle Oh kayaknya. iya, subtitle. Nah, subtitle itu hanya khusus yang ada subtitlenya. Oh iya. Jadi kalau yang menyesatkan kayak di Jogja kemarin saling menyesatkan. Kalau itu kan sudah beda akidah itu. Itu beda. Yang satu Trinitarian, yang satu Oneness. Tapi masih mengaku Kristen ya. Karena kan akidahnya beda. Masih mengaku Kristen. Kenapa mengaku Kristen? Ya karena sosok Yesus. Bukan Nasrani ya. Dia ngomongnya. Ya bukan, mereka tidak berasal dari Nazaret. Kan hanya karena ada sosok yang sama, makanya mereka tetap menganggap dirinya Kristen. Karena mereka menganggap diri mereka masing-masing adalah pengikut Kristus. Padahal yang diikuti apa kan nggak jelas ya. Iya. Kalau mau jelas kan itu tadi, Matius 23 ya. Padahal kalau mau jelas ikut Kristus kan Islam. Berarti kan gini, Yesus memerintahkan orang banyak dan murid-muridnya untuk mengikuti ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mengikuti ajarannya ya, bukan perbuatannya. Tetapi Paulus juga ada ajaran yang ternyata malah sekarang yang diikuti oleh orang Kristen. Dan bertolak belakang. Ya, Yesus tidak pernah di Bible mengatakan mengajarkan dosa waris. Bahkan Yesus hanya mengatakan apa? Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kamu hanya perlu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Matius 18:3. Pendeta Budi Sali kan bilang, tidak harus yang tidak diajarkan tidak semua yang dikatakan Paulus harus diajarkan Yesus. Lah, berarti sinkron nggak gitu? Kalau nggak sinkron, gimana? Karena kita harus paham benar konteksnya, bahwa Paulus itu memang menempatkan diri sebagai dalam tanda kutip rasul untuk orang-orang goyim yang di luar Yahudi. Padahal kan ketemunya cuma sekali kok sama Pak Yesus kalau di Ketemu gimana? ini. Ketemu fisik. Waktu dia ceritanya macam-macam versinya kan cuma sekali. Iya kan dikatakan kan ketika Ke dia Damsyik sedang itu. melakukan perjalanan ke Ke Damsyik dengan teman-temannya, dia melihat cahaya, mendengar suara. Iya. Tapi kan itu juga kontroversi. Iya. Harusnya kan kalau dia benar-benar rasul rasulnya Yesus berarti kan sering ketemu gitu, sering dapat wahyu gitu. Yesus Kan begini. Yesusnya udah nggak ada. Iya makanya itu. Jadi kan tidak otentik. Kalau kita kan jelas Allah berfirman begini-begini gitu. Oh ya. Ya terserah mereka sih. Iya nggak apa-apa, itu kan ini kan klaim mereka nggak apa-apa. Paulus pernah Isra Mi'raj nggak? Mi'raj bukan Isra lah. Mi'raj pernah nggak? Boro-boro mimpi aja beda-beda ceritanya kok. Paulus mengaku pernah. Nggak tahu berarti. Dia nggak. Gimana? Ada. Udah 1 semester lebih, belum tahu, rugi dong. Masa nggak tahu? Gimana? Itulah. Berarti nggak nonton semua video saya berarti dia. Emang lu udah? Belum juga. Ada. Paulus juga pernah Mi'raj ya, bukan Isra Mi'raj. Cuman ayatnya saya juga lupa, tapi pernah saya bahas itu waktu itu sama Ustaz Menem Ali itu. Bahasanya gimana? Sampai ke langit ketiga. Jadi nggak sampai ke langit ketujuh, apalagi sih terlalu Muntaha gitu kan. Enggak. Bentar.
Wah, itunya di harddisk lagi udah saya pindahin. Kalau Nabi Adam Sebentar. Mungkin kita bisa cari ayatnya sebentar ya. Mi'raj cuma sampai ketiga. Jangan nggak diterima lagi keempat. Berarti dari waktu dia nanya langit keempat kan ada malaikat. Siapa itu? Paulus. Anda tidak diizinkan masuk gitu. Bukan di 4 gospel, di surat-surat Paulus. Di langit ketiga Nabi Yusuf. Mungkin kaget itu. Sebentar. Katanya Nabi Yusuf ini kaget ya. Terkesima dengan ganteng Nabi Yusuf balik ya. Terkesima dengan ganteng Nabi Yusuf jatuh dari. Ini kan klaimnya Paulus kan. Contohnya bermimpi kok. Ya, whatever lah ya. Tapi kalau dia bilang sampai langit ketiga kan berarti Mi'raj kan, berarti kan. Ya, Mi'raj betul. Ada sampai gitu. Mana ya? Saya lupa ya. Tapi kan kok kalau dia ada ayat yang serupa, sedangkan kan sebelum Rasul itu belum ada cerita-cerita para nabi itu naik ke langit. Misalkan Nabi Musa kan cuma ketemu di Bukit Sinai. Iya. Justru prosesi Mi'raj itu terjadi ketika Rasulullah Muhammad ada. Berarti apakah kisahnya di karang-karang karena pernah mendengar kisah dari Rasul? Yang mana nih ceritanya? Mi'rajnya si Paulus ini. Yo kan Paulus duluan. Bedanya sama Nabi Muhammad SAW kan 600 tahunan. Hampir 600 tahun. Kita lihat dulu. Saya lupa di ayat berapa ya. Kok sudah ke Petrus saja nih. Bentar. Tadi kita merayakan Isra Mi'rajnya Paulus. Saya pernah bahas kok, cuma saya lupa dia mana ya. Di YouTube ada apa? Ada. Saya pernah bahas sama Pak Menahem Ali dulu. Judulnya apa? Ya, lupa saya. Coba Mi'raj, coba ada nggak? Atau Isra Mi'raj? Di PL apa PB? Di PB lah. Paulus kok di PL gimana sih? Di PB iya ini PB. Mana ya? Kau udah Ibrani nih. Loh, kok dari Wahyu? Oh, ada. Ada. Judulnya Isra Mi'raj Yesus dan Paulus. Nah, itu ayatnya. 2 jam setengah. Ayatnya. Tonton harus dibuka dulu. Apa judulnya? Isra Mi'raj Yesus dan Paulus. Tangannya. kok Yesus? Yesus dan Paulus di sini kok. Ya, benar ya. Nah, itu di situlah ada ayat-ayatnya. Cuma saya lupa ayatnya di mana ya. Nanti deh kita tonton. Nanti ya, dicek aja. Oke, ada yang mau tanya lagi? Berarti di sini barengan dia Mi'raj Yesus sama Paulus. Enggak. Bukan. Ya, Mi'raj itu apa sih artinya? Naik ke langit. Ya. Ya kan Nabi Isa kan juga memang diangkat ke langit kan. Berarti Mi'raj juga. Ya, Nabi Isa. Paulus mengaku dia mengenal seseorang. Dia bilang mengenal seseorang. Dia nggak bilang saya. Saya mengenal seseorang yang sudah diangkat ke langit ketiga. Tapi semua tafsir mengatakan yang dianggap seseorang itu ya Paulus sendiri. Gitu. Enggak, dia menggunakan gaya bahasa dengan kata ganti orang ketiga, tapi sebenarnya untuk dia gitu. Ribet amat dramanya. Ya itu kan gaya bahasa. Iya, tahu. Dia tawadu. Tawadu. Oh iya sih. Dia tawadu kayaknya bener. Lupa dia baru. Lupa saya di mana ya. Oh ini 2 Korintus 12:2. 2 Korintus 12:2. Nah ini. Ini kalau gini nggak kebaca. Baca tuh. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya.
Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, semua tafsir mengatakan yang orang ini adalah ya Paulus sendiri gitu. 12:1 ya. 12:2. Ada lagi noh. Ayat 34-nya noh. 12:34. Baca tuh ayat 3 dan 4. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Apa sih? Ini sebenarnya yang diomongin ini ya tentang dirinya sendiri sebenarnya. Itu Ya. aku loh. Ya, sebenarnya itu aku gitu. Ya, tapi dengan gaya bahasa seperti ini. Berarti sampai Firdaus nih. Sampai Firdaus berarti. Ini ada lanjutannya apa dibawakan yang namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku Ya, lebih daripada mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. ya gitulah. Kira-kira begitu ya. Sampai Firdaus berarti ya. Sampai Firdaus berarti. Mengakunya ya. Baru tahu ya? Iya, Belum pernah dengar? baru dengar. Nah, ini. Sampai surga barang itu. Sampai Firdaus katanya. Paradiso berarti. Paradise. Dia dal- ngapain di sana kok? Hah? Nggak ada penjelasannya. Apakah dapat Nggak ada perintah penjelasan. Allah gitu. nggak dapat perintah beribadah hari Minggu sih di sini ya. Nggak ada ya. Atau flexing dong. Nggak tahu. Pamer. Itu kan tujuan tulisan dia tadi yang di ayat 56-nya itu. Maksudnya supaya orang tidak menuduh dia mungkin bermegah. Oke, cukup. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat ya buat kita semua. Dan juga bisa dijadikan bekal buat teman-teman di sini menjalankan tugas nih. Jangan lupa oleh-olehnya. Amin lagi. Masa jangan lupa oleh-oleh? Amin. Semoga nggak lupa ya. Daerah ya. Ya, pesan saya cari Bible dalam bahasa daerah masing-masing Siap. yang bisa nanti dijadikan dokumen di perpustakaan STID Muhammad Nasir. Ya, itu nanti bisa bermanfaat juga kan. Gorontalo. Bisa nanti dicek kan bahasa-bahasa apa yang mereka pakai. Hah? Hari Minggu. Kalau bahasa Gorontalo ada bibinya. Ya, itu aja. Semoga teman-teman di daerah nanti dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.